Bayangkan jika kamu diminta membayar pajak atas sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu pegang, seperti angin. Inilah yang terjadi saat Abu Nawas berhadapan dengan aturan pajak baru dari Sang Sultan. Selamat datang di Ya Kisah. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan rezekinya melimpah, terbebaskan dari segala hutang, dan hidupnya selalu dalam barakah. Untuk penonton yang beragama Islam, sebelum kita mulai, mari kita ketikkan salawat sebagai tanda cinta dan adab kita kepada ilmu. Kisah ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mendengarkan cerita menjelang tidur, atau sekadar ingin belajar dari kebijaksanaan tokoh jenaka sekaligus cerdas dari masa lalu. Hari itu, di kota Baghdad yang gemerlap, matahari baru saja naik, menerangi kubah-kubah masjid dan pasar-pasar yang mulai ramai. Di balik kemegahan itu, sebuah masalah besar sedang menggelayuti pikiran Sang Sultan, Harun al-Rashid. Seorang pemimpin yang dikenal adil, namun juga tegas dalam memerintah kerajaannya. Sultan sedang duduk termenung di ruang pertemuan istana. Para menterinya duduk berjajar, menunggu dengan cemas keputusan yang akan beliau ambil. "Wahai para menteri," ujar Sultan Harun al-Rashid sambil memandangi lembaran laporan keuangan yang disodorkan oleh bendahara kerajaan. "Pendapatan negara menurun. Perbendaharaan tidak sebanyak dulu. Kita harus mencari cara agar pendapatan negara bisa meningkat." Menteri Keuangan yang paling senior dan paling bijaksana berdiri dan berkata, "Wahai tuanku, jika boleh hamba memberi saran, bagaimana kalau kita mulai mengenakan pajak tambahan kepada rakyat? Bukan hanya dari hasil dagang atau panen, tapi juga dari apapun yang mereka hasilkan di rumah masing-masing." Sultan mengernyit. "Maksudmu, segala hasil yang dikerjakan rakyat sekecil apapun dikenai pajak?" "Benar, tuanku," jawab sang menteri. "Dengan begitu, kita bisa menambah pendapatan negara tanpa harus memperluas wilayah atau mengobarkan perang." Setelah berpikir beberapa saat, Sultan mengangguk. Maka diumumkanlah peraturan baru. Setiap warga Baghdad harus membayar pajak atas apapun yang mereka hasilkan, termasuk hasil usaha rumahan, hasil berkebun, bahkan jika mereka hanya membuat makanan di rumah. Rakyat pun gempar. Banyak yang gelisah, terutama mereka yang hidup pas-pasan. Dan di tengah kegelisahan itu, Abu Nawas, si penyair cerdik yang terkenal dengan kelucuannya, mendengar kabar tersebut. Dia tersenyum kecil. "Kalau begitu," gumamnya sambil menatap ke langit, "saatnya aku membayar apa yang aku hasilkan." Keesokan harinya, para petugas pajak berkeliling kota mencatat dan mengumpulkan pajak dari rumah ke rumah. Semua warga membayar dengan berat hati. Ada yang menyerahkan uang dari hasil menjahit, ada yang dari hasil memasak kue, ada pula yang menjual perabot rumah untuk membayar pajak. Sampailah giliran Abu Nawas. Petugas pajak mengetuk pintunya. Abu Nawas membuka pintu dengan tenang, mengenakan jubah sederhana dan senyum penuh percaya diri. "Abu Nawas," kata petugas, "kami datang untuk menagih pajak. Apa yang kamu hasilkan minggu ini?" Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Ia masuk ke dalam rumah, lalu kembali sambil membawa sebuah botol kosong yang tertutup rapat. "Inilah yang aku hasilkan," katanya. Petugas bingung. "Apa ini?" "Ini angin," jawab Abu Nawas tenang. "Aku mengumpulkan angin dari rumahku. Karena hanya itulah yang bisa kuhasilkan. Maka inilah pajakku." Petugas merasa ditipu, tapi karena tidak ingin berdebat panjang, ia pun mencatat dan membawa botol itu ke istana sebagai bukti bahwa Abu Nawas telah membayar pajak. Ketika laporan pajak dari rakyat dibacakan di depan Sultan, petugas pajak itu maju sambil meletakkan botol Abu Nawas di hadapan Sultan. "Apa ini?" tanya Sultan sedikit heran. "Ini dari Abu Nawas, tuanku. Ia bilang ini angin dari rumahnya. Dan itu satu-satunya yang bisa ia hasilkan untuk pajak." Sultan tertawa kecil. "Panggil Abu Nawas ke hadapan saya, sekarang juga." Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap dengan tenang dan penuh senyum. "Abu Nawas," kata Sultan, "benarkah ini yang kamu berikan sebagai pajak?" "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas. "Hamba bukan pedagang, bukan pula petani. Tidak ada kain yang hamba tenun, tidak ada makanan yang hamba jual. Yang hamba miliki hanyalah rumah sederhana dan angin yang lalu lalang. Maka itulah yang hamba hasilkan dan hamba bayarkan kepada negara sebagai bentuk ketaatan." Sultan Harun al-Rashid tertawa geli. Para menteri pun saling memandang, tak bisa berkata-kata.
Tapi wahai Abu Nawas, kata Sultan, mencoba serius. Apa kau tidak merasa ini melecehkan peraturan kerajaan? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas. Justru hamba ingin menunjukkan bahwa aturan ini tidak mempertimbangkan nasib rakyat kecil. Jika semua hasil wajib dipajaki, maka yang tidak menghasilkan apa-apa tetap akan tertekan. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak punya bahan makanan untuk dimasak harus membayar pajak dari apa yang ia hasilkan? Maka hamba ingin menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang mungkin bisa membuat tuanku tersenyum. Sultan Harun ar-Rasyid terdiam, tatapannya tajam tapi tidak marah. Ia tahu, di balik kelucuan Abu Nawas selalu ada pelajaran yang dalam. Wahai para menteriku, ujar Sultan setelah hening beberapa saat. Abu Nawas benar. Kita tidak bisa menyamaratakan beban kepada semua rakyat. Bagi yang mampu, boleh kita ambil zakat dan pajak. Tapi bagi yang tak mampu, jangan sampai kita ambil napas terakhir mereka hanya karena ingin menambah perbendaharaan. Maka pada hari itu juga, Sultan membatalkan peraturan pajak tambahan yang menyulitkan rakyat. Dan peristiwa itu pun menjadi bahan pembicaraan di seluruh Baghdad selama berminggu-minggu. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, disambut senyuman warga yang telah mendengar kisah keberaniannya. Ia tak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga seluruh rakyat kecil dari beban yang berat. Kisah ini bukan sekadar kisah lucu. Abu Nawas mengajarkan bahwa berbicara benar itu penting, bahkan jika harus menghadapi penguasa. Tapi ia melakukannya dengan cara yang cerdas dan lembut, bukan frontal atau kasar. Begitulah cara Abu Nawas mengubah kekeliruan menjadi kebijaksanaan dan menjadikan dirinya sosok legendaris sepanjang masa.